Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Laravel arsitektur konsep. Nah, salah satunya di sini ada penjelasan mengenai Laravel request lifecycle. Jadi di sini saya jelaskan menggunakan diagram sederhana. Jadi awalnya dia ada request, misalkan dari user, dari browser, request tersebut diteruskan ke folder public index.php. Nah, di sini di index.php ini dia akan Laravel akan meload folder vendor autoload di mana ini bersumber dari package. Lalu ada file bootstrap app.php ini dari framework ya. Nah, setelah itu dilanjutkan membuat instance aplikasi atau service container. Nah, apa service container ini nanti akan kita jelaskan. Lalu setelah itu request diteruskan. Ada pengecekan apakah requestnya tipenya command line interface. Misalkan kalau iya, diteruskan ke kernel console, lalu load commands, lalu dilanjutkan load console root ya. Nah, tapi kalau misalkan requestnya HTTP, itu akan meload HTTP kernel, lalu akan meload global middleware, diteruskan ke root middleware, controller, dan sampai ke response ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai service container. Jadi di diagram request lifecycle tadi kita melihat ada step service container ya. Apa itu service container? Merupakan alat untuk memanage class dependency atau melakukan dependency injection. Dependency injection ini maksudnya kita melakukan inject ke dalam kelas lewat constructor ya. Intinya di service container kita melakukan dua hal, yaitu binding dan resolving. Cuman dua hal ini sangat jarang terjadi kecuali pada kasus tertentu. Nah, di sini ada contoh hal tersebut dilakukan secara otomatis oleh framework ya, atau namanya Zero Configuration Resolution. Di sini ada class service, kita melakukan dependency injection di routing ya. Di function kita masukkan class service. Nah, hal ini bisa dilakukan syaratnya class service tersebut tidak memiliki dependensi dan bukanlah interface. Atau di contoh lain, di user controller kita memiliki suatu fungsi index. Di sini kita memasukkan object request. Ini adalah sebuah kelas implementasi. Secara otomatis framework atau service container melakukan resolving kelas tersebut ya. Jadi kita langsung bisa berinteraksi dengan object request. Nah, ini disebut dengan type independency. Ini bisa dilakukan di routing seperti yang di sini atau di controller, event listener, dan tempat lain tanpa harus manual berinteraksi dengan kontainer. Jadi, kapan diperlukan interaksi manual dengan service container? Jadi, pertama, biasanya diperlukan interaksi tersebut secara manual ketika membuat package Laravel, atau yang kedua melakukan type in menggunakan interface. Jadi contohnya di sini kita punya sebuah interface, lalu kita inject interface tersebut di suatu function. Contohnya di sini. Nah, si service container perlu mengetahui bagaimana meresolve interface tersebut ya. Jadi makanya di sini dilakukan proses binding di service provider. Contohnya seperti ini, this app bind payment interface. Nah, di sini kelas implementasinya. Gambarannya seperti tadi ya, jadi di sini ada kelas interface, ada dua function, lalu kita memiliki, katakanlah memiliki kelas service. Di sini ada GoPay service, misalkan ini returnnya string, contohnya create payment from GoPay, cancel payment from GoPay, atau misalkan di sini ada OVO service, create payment from OVO, cancel payment from OVO. Lalu kita daftarkan di service provider menggunakan binding. Jadi kalau ada dependency injection interface, payment interface, maka kelas implementasinya adalah GoPay service. Nah, di sini saya udah buat unit testnya, contohnya seperti ini. It can pay with GoPay. Jadi di sini kita lempar ke suatu API, maka kita harapkan return value-nya create payment from GoPay. Atau kita bisa merubahnya it can pay with OVO
Jadi bindnya kita ubah aja. Misalkan kalau binding payment interface kita kasih over service ya, maka dia akan mereturn seperti ini. Oke, saya lupa memperlihatkan controllernya. Jadi di sini ada user controller. Nah, di function store ini seperti yang kita lihat tadi, yang kita inject itu adalah interface ya. Seperti ini. Jadi kita bisa merubah-rubah implementasi, tinggal kita registrasikan di service provider. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada syntax binding yang tadi sudah dijelaskan. Itu ada beberapa ya, ada bind if, singleton, scope, instant, lalu ada binding interface to implementation yang tadi sudah saya jelaskan, dan ada juga contextual binding. Nah, di sini contoh yang bind dan bind if ini sebenarnya bisa menggunakan callback function ya, seperti ini. Jadi di sini contohnya ada sebuah kelas car, dia punya dependensi sebuah variabel warna, misalkan red. Contohnya seperti ini. Lalu ada juga kelas truck. Truck di sini dia punya dependensi terhadap kelas solar ya. Nah, di sini ada syntax app kurung solar class. Nah, ini merupakan cara untuk melakukan resolving ya. Jadi proses binding kelas truck ini akan dilakukan jika kelas solar ini berhasil di resolve. Mungkin nanti kita lihat contohnya ya di kode seperti apa. Lalu ada singleton. Singleton ini dia akan meresolve objek yang sama ya setiap kali instant dibuat. Jadi kalau bind ini dia selalu menghasilkan objek yang baru setiap kali instance tersebut di resolve. Nah, jadi itu perbedaannya ya antara bind dengan singleton. Lalu ada juga scope singleton. Ini akan di flash setiap kali Laravel melakukan life cycle yang baru ya. Lalu ada juga instance, jadi this app instant ini bind existing object instant ke dalam kontainer. Jadi misalkan kita sudah memiliki, contohnya di sini kita sudah memiliki sebuah kelas solar mungkin di atasnya di sini. Lalu kita bisa melakukan binding dengan syntax instant. Jadi di sini this app instant truck terus koma dollar solar misalkan seperti itu. Lalu ada binding interface to implementation seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada contextual binding. Nah, ini contoh cara melakukan binding. Jadi misalkan di sini ada controller yang berbeda, ada foto controller, video controller, dan upload controller. Nah, misalkan yang di-inject ke dalam uh, functionnya itu adalah storage-nya ya, atau file system interface ya. Jadi kode implementasinya mungkin mirip ya antara yang ada di tiap controller, ini sama implementasinya. Yang membedakan adalah ketika dia mendeteksi foto controller dan mendeteksi binding file system, maka yang diberikan objeknya itu adalah storage disk lokal. Tapi kalau misalkan dia mendeteksi video controller atau upload controller dan objek yang di resolve-nya itu file system, maka yang dikembalikan adalah storage disk S3. Contoh seperti itu. Atau di sini juga ada binding primitive. Jadi misalkan kalau kita menggunakan user controller dan membutuhkan dollar variable name, maka kasih suatu value ya. Contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada resolving. Resolving ini sebenarnya bisa dilakukan menggunakan kata kunci Mac ya. Jadi misalkan this app Mac lalu nama kelasnya ya. Atau Mac with jika dependensi tidak di-resolve lewat container. Lalu ada juga method invocation and injection ya. Contohnya di sini ada suatu kelas user report, di sini ada function generate. Nah, di sini user repository ini dependensinya ya. Nah, misalkan
kita ingin memanggil function generate di kelas user report menggunakan container. Nah, jadi app ini adalah app facet, ini merupakan container, kita panggil kelas user report, dan kita ingin memanggil function generate. Nah, ini secara otomatis user repository akan diinjek. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh perbedaan bind dan singleton ya, dan cara kita melakukan resolve menggunakan make atau make with. Nah, di sini contohnya saya memiliki sebuah kelas car, katakanlah saya taruh di folder data ya. Di sini namespace-nya app data. Suatu kelas car dia punya variable public color, lalu ada protected string brand ya. Jadi di sini kita pasang setter getter, set brand, dan get brand. Jadi kalau dia brandnya null, return unknown. Sebelumnya kita registrasikan dulu di service provider. Contohnya di sini saya bikin sebuah my service provider. Kita extend ke service provider. Kita pasang singleton ya sebagai singleton dulu. Jadi misalkan di sini ada car return new car red. Jadi defaultnya dia warna merah ya. Nah, lalu di web.php di sini saya bikin routing. Contohnya seperti ini. Jadi saya lakukan resolve. Contohnya saya meresolve sebuah objek car, lalu saya set brandnya menjadi Taruna ya, dan colornya blue. Kita lihat responsnya itu seperti apa. Nah, di respon JSON-nya ini, saya melakukan resolving ulang ya. Jadi saya ambil objek car tersebut, lalu ambil colornya apa. Lalu brandnya pun saya ambil menggunakan get brand ya. Jadi kalau ini kita running, nah ini returnnya blue Taruna ya. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah kita melakukan set brand, Taruna dan colornya blue, kita refresh dia selalu return data ini ya, Taruna dan blue. Tapi kalau misalkan kita ubah ini menjadi bind, lalu kita refresh, returnnya red dan unknown ya. Ini dikarenakan uh, ketika kita melakukan request kembali, walaupun kita udah set di sini objeknya, nah di sini ketika melakukan resolving ulang, dia mereturn warna defaultnya ya, warna default dan brand defaultnya. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika melakukan resolving, bind itu apa ya, mereturn objek yang berbeda. Tapi kalau singleton dia akan mereturn objek yang sama. Ya, jadi contohnya kalau singleton tadi kita udah set warna dan brandnya di sini, terus kita melakukan resolving ulang, dia akan mereturn objek yang sama. Dibuktikan dengan color dan brandnya ini Taruna dan blue ya. Sedangkan kalau bind dia red unknown. Contohnya seperti itu. Lalu ada contoh lain misalkan ada kelas truck. Di sini dia punya dependensi terhadap kelas solar. Di sini kelas solarnya seperti ini, sederhana. Jadi contoh yang tadi yang bind if ya. Jadi kita bisa melakukan bind if seperti ini. Ataupun proses binding misalkan tidak dilakukan di service provider, teman-teman bisa melakukan menggunakan app facet ya. Lalu saya akan menunjukkan contoh sintaks lain. Jadi misalkan di sini saya masukkan car, $car, seperti ini. Nah ini secara otomatis kontainer dia akan melakukan resolving ya. Jadi kita inject seperti ini. Lalu yang app ini pun kita sintaknya tuh bisa seperti ini ya. Bisa pakai facet, facet app, make, car, class, seperti itu.
Atau bisa juga pakai ini ya, add helper ya, car class. Sorry, add make car class. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya untuk melakukan resolving, bisa menggunakan facet ataupun helper seperti ini. Ataupun menggunakan cara seperti tadi ya, jadi langsung app, masukkan nama kelasnya ya, car class seperti ini. Ini langsung meresolve sebuah objek. Nah, lalu ada satu lagi, yaitu app make with. Nah, misalkan car class, di sini kita bisa masukkan array ya. Jadi misalkan colornya tuh kita set blue seperti itu. Kayaknya nggak bisa. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita belum mendaftarkan proses bindingnya, misalkan di sini ini di komen ya, misalkan ini di komen, jadi belum diregistrasikan di service provider, nah kita bisa melakukan seperti ini ya. Jadi proses pendaftaran ke service container menggunakan make with. Seperti itu. Jadi karena dia memerlukan properti warna, jadi kita lemparkan menggunakan array seperti ini ya. Ya mungkin itu beberapa contoh untuk melakukan resolving di service container. Selanjutnya kita akan membahas mengenai service provider. Nah, di contoh sebelumnya mungkin teman-teman udah lihat ya, itu ada kita melakukan pendaftaran binding di service provider. Jadi sebenarnya service provider itu apa? Merupakan tempat untuk melakukan bootstrapping aplikasi Laravel. Jadi intinya bootstrapping itu adalah meregistrasikan. Jadi apa yang diregistrasikan di service provider yaitu antara lain container binding ya. Jadi kalau kita melakukan binding, baik itu singleton maupun bind, itu baiknya dilakukan di service provider. Atau melakukan registrasi event listener, middleware, dan routing. Nah, cara bikin service provider seperti ini menggunakan artisan command make provider nama service providernya. Selanjutnya kita harus meregistrasikan service provider yang kita buat di config app.php di variabel $providers. Jadi ditambahin ya di situ. Jadi di config app.php, jadi teman-teman lihat di sini saya melakukan registrasi ya. Ini my service provider. Lalu ada register method di dalam service provider. Ini hanya digunakan untuk melakukan binding. Jadi kalau melakukan binding baiknya dilakukan di register method. Nah, boot method ada juga boot method ya. Jadi boot method ini akan dipanggil setelah semua service provider diregister. Jadi setelah semua service provider diregister baru boot function ini akan dipanggil. Jadi kalau kita lihat di sini seperti tadi di function register, di sini proses binding untuk yang dikerjakan di function boot ini akan dieksekusi ketika semua proses register di semua service provider-nya itu selesai ya, baru function boot dipanggil. Lalu ada defer provider. Jadi service provider hanya digunakan untuk binding ke dalam kontainer, maka defer provider bisa jadi salah satu opsi untuk meningkatkan performa aplikasi. Jadi registrasi hanya akan dilakukan jika binding tersebut benar-benar diperlukan ya. Jadi ketika ada proses resolving, mungkin defer provider ini baru melakukan registrasi. Jadi registrasinya nggak di awal ya, ketika di yang dijelaskan di request lifecycle tadi. Jadi di request lifecycle tadi itu
Nah, di sini ya. Jadi ketika ada request, ini diregistrasikan dulu kan semua yang ada di service provider, di load, proses binding, baru requestnya ditangani. Tapi kalau di for provider ini, dia dilakukan eh, tidak di awal di tadi ya, seperti yang tadi dilakukan di awal. Nah, ada juga register variable, eh, binding variable dan singleton variable. Jadi kalau service provider ini hanya melakukan proses binding, ya kita tidak memerlukan function boot maupun register ya. Jadi kita bisa ada alternatif, hanya cukup masukkan array di variable binding atau singleton. Ya kurang lebih materinya itu untuk Laravel arsitektur konsep.